Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya Silviana Dewi Susilowati dari SMA Negeri 1 Pasirian, Lumajang. Saya sebagai pembicara pertama tim oposisi akan menyangga adanya mosi, yakni bahwa pejabat pemerintah dilarang menggunakan pengaruh media sosial atau influencer dalam menyosialisasikan kebijakannya. Berdasar status quo dari tim afirmasi yang utama adalah pertama, ketepatan diskurs atau informasi yang disampaikan. Yang kedua, isu pengalihan tanggung jawab dan kebijakan oleh pihak yang berkewajiban. Influencer adalah seorang yang memiliki jumlah pengikut atau followers banyak dan punya pengaruh kuat bagi followers mereka. Biasanya influencer ini adalah artis, selebgram, atau youtuber. Diskursus secara luas dipahami sebagai penjelasan, pendefinisian, dan pemikiran tentang orang, pengetahuan, dan sistem-sistem abstrak pemikiran. Dalam Kamus Bahasa Besar Indonesia atau KBBI, kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan kepemimpinan serta cara bertindak atau tentang perintah, organisasi, dan sebagainya. Menurut Kamus Cambridge, kebijakan publik adalah kebijakan pemerintah yang mempengaruhi setiap orang di suatu negara atau negara bagian atau kebijakan secara umum. Memasuki tahun 2021, penyakit COVID-19 masih menjadi momok terbesar bagi masyarakat dunia. Dengan ini, pemerintah melakukan kebijakan protokol kesehatan. Namun, masih banyak masyarakat yang abai dengan prokes. Selain itu, pemerintah juga melakukan vaksinasi dengan mendatangkan 3 juta vaksin COVID-19 yang diproduksi oleh Sinovac dari Cina dalam 2 tahap. Namun, vaksinasi yang disosialisasikan pemerintah sulit atau enggan diikuti oleh masyarakat. Namun, sudah ada influencer yang sudah melakukan vaksinasi dan mereka mengumumkan bahwa ia telah melakukan vaksinasi COVID-19 di sosial media seperti Instagram dan lain sebagainya. Dan sebagai masyarakat berbondong-bondong berani melakukan vaksinasi COVID-19 padahal sebelumnya enggan melakukan vaksinasi tersebut. Contoh influencer yang sudah vaksinasi dan sukses adalah Raffi Ahmad, influencer pertama kali yang dapat vaksin COVID-19. Yang kedua ada Ariel Noah, yang ketiga ada Risa Saraswati, yang keempat ada Dr. Tirta, yang kelima ada Bayuska, dan masih banyak yang lainnya. Dilihat dari beberapa komen netizen di laman Instagram Raffi Ahmad, banyak netizen yang antusias untuk mengikuti vaksinasi COVID-19. Bukan hanya program vaksinasi yang jika diumumkan oleh influencer akan lebih banyak peminatnya. Begitu juga dengan pariwisata yang diumumkan atau di-endorse influencer pun akan banyak pengunjungnya. Berdasarkan status quo tim afirmasi yang menyatakan, 1. Takut salah informasi karena bukan ahlinya. Dianggap sebagai influencer tidak memiliki latar belakang yang sama dengan informasi yang diberikan. Yang kedua, adanya isu pengalihan tentang tanggung jawab kebijakan dari pihak yang berkewajiban kepada influencer yang ditunjuk. Saya tidak setuju dengan pendapat tersebut karena yang pertama, tingkat literasi di Indonesia itu masih rendah. Masyarakat Indonesia malas membaca. Apalagi surat edaran Perpres yang menggunakan bahasa yang tinggi yang kurang dipahami oleh masyarakat dan dituangkan dengan bacaan yang formal. Sehingga pemerintah menunjuk influencer untuk menjelaskan kepada masyarakat. Berbeda dengan influencer menjelaskan program tersebut dengan bahasa sehari-hari, bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat, sehingga masyarakat tersebut paham apa program dan informasi dari pemerintah. Yang kedua, pemangku kebijakan
tidak asal tunjuk. Influencer yang digunakan sebagai mediator atau publikator, dan pemerintah juga tidak serta-merta angkat tangan menunjukkan semua materi publikasi kebijakan kepada influencer. Contohnya, pemerintah mengundang beberapa influencer terlebih dahulu, kemudian memberikan sosialisasi vaksinasi COVID-19. Setelah itu, influencer mendapat materi publikasi yang disediakan oleh pemangku kebijakan, sehingga tidak bisa dikatakan pemangku kebijakan lepas tangan atas sosialisasi sebuah program. Demikian argumen yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.